Mbak Diana, ketemu lagi dengan saya Romo ya. Saya bisa diperkenalkan, Mbak Diana ini sebagai apa di Arek Surabaya Bergerak? Saya ketua Arek Surabaya Bergerak. Ya. Jadi sebuah organ barisan nasionalis jelasnya, yang tidak akan pernah lelah menyuarakan hal-hal terkait kebangsaan. Begini Mbak Diana, hari ini kan tanggal 6 November. Maaf, 6 Juni, tepatnya hari kelahirannya Bung Karno. Menurut Mbak Diana, siapa sih Bung Karno itu? Saya punya beberapa poin menurut saya pribadi. Bung Karno satu, dia adalah seorang orator terhebat yang pernah dipunyai Indonesia. Iya. Itu pertama. Yang kedua, dia adalah presiden yang paling mencintai rakyatnya. Sehingga karena sangat mencintainya, dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Soekarno. Yang ketiga, Soekarno ini seorang ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saking sangat luar biasanya menurut saya, dalam 100 tahun belum tentu dilahirkan seorang putra seperti Soekarno. Lagi tambahan Mbak Diana, kita semua sudah tahu, seluruh dunia tahu, Soekarno adalah proklamator Indonesia. Sekarang saya tanya lagi ke Mbak Diana, apa sih istimewanya Soekarno? Istimewanya? Bukan istimewanya, teramat banyak istimewanya. Nah. Satu aja yang saya sebut, selain tiga tadi, satu yang menambahkan begitu istimewanya seorang Soekarno. Soekarno itu pemimpin negara yang sudah terjajah 350 tahun oleh Belanda, 4,5 tahun oleh Jepang. Dan saat itu dia salah satu pemimpin dunia yang paling disegani. Itu Soekarno. Bahkan kalau mau disandingkan oleh pemimpin dunia, dia selevel dengan John F. Kennedy. Oke, ini tadi obrolan saya dengan Mbak Diana, Ketua Arek Surabaya Bergerak, di mana hari ini adalah 6 Juni, hari ulang tahun Bung Karno. Ketemu lagi dengan Andreas Widodo yang biasa disapa Romo. Hari ini 6 Juni, hari kelahirannya Bung Karno. Saya ketemu dengan Mas Diki, Arek Surabaya asli dalam wadah Arek Surabaya Bergerak. Mas Diki, bagaimana menurut Mas Diki Bung Karno itu? Bung Karno itu bagaimana? Matur nuwun Romo. Saya mengamati sosok Bung Karno adalah orang pertama yang merangkum atau membuat Pancasila sebagai dasar lambang negara Indonesia. Ya. Dan juga sebagai tokoh proklamator. Ya. Presiden pertama Republik Indonesia. Dan juga sebagai presiden yang dicintai rakyatnya. Siap. Menurut Mas Diki lagi, istimewanya Bung Karno apa? Memang dicintai rakyatnya. Istimewa yang lain apa? Istimewa yang lain. Ya kalau saya melihat istimewanya sosok Bung Karno ya sangat banyak sekali ya. Seperti halnya buku yang saya pelajari, walaupun saya tidak ada di era zaman itu ya. Sosok Bung Karno adalah sosok tokoh nasionalis yang dicintai rakyatnya, khususnya rakyat Indonesia dan umumnya seluruh bangsa di dunia. Oke. Itulah para pemirsa, suara hati kelompok Arek Surabaya Bergerak. Bagaimana Bung Karno mencintai rakyatnya, dan bagaimana Bung Karno harus membela negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Anda bertemu lagi dengan Andreas Widodo yang disapa Romo. Hari ini 6 Juni, tepat hari lahirnya Bung Karno. Saya bertemu dengan Arek Surabaya Tulen, namanya Mbaong. Mbaong, ya apa kabarnya Mbaong? Waras kabeh, Cak. Mbaong, dino iki lah hari lahirnya Bung Karno. Betul. Menurut sampean Bung Karno itu ya apa, Cak? Bung Karno, nek menurutku Bung Karno ku bapakku. Hanya Indonesia yang punya Bung Karno. Betul ya, siap. Hanya orang Indonesia yang punya Bung Karno, Presiden RI yang pertama. Yang itu
berani membedah rakyat untuk mengumpulkan masyarakat, dan tanpa Bung Karno awake dhewe gak urip, Cak. Nah, ketok nek arek Surabaya iki maneh, Cak. Istimewanya apa Bung Karno? Nek aku, Cak, Bung Karno sangat istimewa. Nek awak pernah ya apa, Cak? Nek istimewani Bung Karno yang jelas bisa menata Indonesia dengan makmur, bisa menata Indonesia itu dengan baik. Hanya orator dan proklamator Bung Karno aja yang sanggup mengguncangkan dunia. Iku Bung Karno. Dadi nek ngomong Bung Karno, nek ngomong dicilin, kon ngomong karo Baung, nek Surabaya tak pisuane yo, tak tapuane. Iya, hanya orang jancuk ae sing kepingin ngrusak Surabaya. Oke. Saya bicara dengan Mbaong, arek Surabaya asli dalam acara hari kelahiran Bung Karno. Sampai ketemu. Saya Andreas Widodo yang biasa disapa Romo. Hari ini kita masih dalam acara obrolan politik. Saat ini tepat 6 Juni, hari kelahirannya Bung Karno. Saya ketemu arek Surabaya asli, namanya Didit. Dan dia punya kelompok arek Surabaya bergerak. Mas Didit piye waras ta? Waras Romo, selamat sore. Selamat sore, Mas Didit. Menurut sampean, Bung Karno itu ya apa? Kalau menurut saya pribadi, Bung Karno itu orangnya istimewa dan bisa mengayomi rakyatnya, dan beliau disegani teman atau lawan. Semua itu saya bergelegarnya itu, berbicaranya itu terlalu menggelebar untuk mesemangatkan bangsa Indonesia, Romo. Terus Mas Didit, istimewanya Bung Karno itu apa? Istimewanya gini, beliaunya itu kesannya di masyarakat atau di rakyatnya itu bisa mengayomi dan bisa memberikan jalan yang apa yang dibutuhkan masyarakat yang ada di Indonesia ini, bisa seperti kayak gimana itu ya. Bung Karno itu orangnya simple dan ramah tamah. Dia memang asli orang Surabaya, memang kita itu di Surabaya untuk bisa melegakan apa itu semua di masyarakat Indonesia dan bisa membangun. Saya harapkan ada penerusnya Bung Karno di Indonesia ini, Romo. Itu tadi suara Mas Adit, arek Surabaya bergerak. Kiranya ada Bung Karno lagi yang muncul di Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya Andreas Widodo yang biasa disapa Romo. Hari ini 6 Juni, tepatnya hari kelahiran Bung Karno. Saat ini saya bersama dengan Pak Pohada. Menurut saya ini sepuh arek nasionalis di Surabaya. Dan beliau juga anggota arek Surabaya bergerak. Bahkan beliau adalah penasihat arek Surabaya bergerak. Pak Po, menurut jenengan, ini wong Surabaya anae, pandangannya Pak Po ini Soekarno iki ya apa Pak Po? Terima kasih. Sebelum saya menyatakan siapa Bung Karno, lebih dulu saya pegikan merdeka. Merdeka. Begitulah seorang Bung Karno. Bung Karno adalah yang memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bung Karno adalah penggali Pancasila. Dan pada saat ini Bung Karno nitis kepada presiden kita Joko Widodo yang seluruh perilakunya seakan-akan seperti Bung Karno. Dia merayat di mana-mana, disambut gegap gembira oleh rakyat Indonesia. Itulah keistimewaan Bung Karno yang diteruskan oleh presiden kita Jokowi. Kemudian Bung Karno tidak hanya bicara masalah penggali Pancasila atau proklamator, tapi mengimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bung Karno sangat menyintai rakyatnya. Bung Karno sangat disegani, sekaligus ditakuti oleh lawan atau kawan. Siapapun tidak akan berani berhadapan dengan Soekarno. Kalau kita ngomong politik, dunia dikuasai Bung Karno. Negara mana yang tidak mengagumi Bung Karno? Itu pendapat
Pak Pohada bahwa dalam keadaan apapun Bung Karno adalah melekat pada rakyat sampai kapanpun. Merdeka. Merdeka. Hari ini kita masih ketemu dengan Andreas Widodo yang biasa disapa Romo. Tepat tanggal 6 Juli hari kelahirannya Bung Karno. Saya bersama Mas Didit, pengurus Arek Surabaya Bergerak. Mas Didit, menurut pandangan Mas Didit, apakah negara saat ini, pemerintahan saat ini sesuai dengan cita-cita Bung Karno saat ini? Saat ini alhamdulillah yang berjalannya kepresidenan sekarang dipimpin Pak Insinyur Haji Joko Widodo bisa, saya harapkan bisa sesuai dari keinginan cita-citanya Bung Karno yang bisanya untuk mengayomi masyarakat, Romo. Harapan saya semoga selanjutnya nantinya kepresidenan yang lain untuk bisa membangun kebangsaan dan bisa melawan khilafat di negara ini. Pancasila harus ditegakkan, NKRI harga mati, Romo. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan saya untuk Mas Diki. Bagaimana pemerintahan saat ini menurut Mas Diki? Pemerintahan Pak Jokowi saya rasa sudah mulai membaik ya daripada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tapi tentunya untuk calon-calon pemimpin yang akan datang perlu dievaluasi lagi. Jadi yang dinamakan merdeka itu seperti apa? Sementara itu dulu. Oke. Pertanyaan saya beralih kepada Mbah Hongku. Bagaimana Mbah Hong? Menurut hemat Mbah Hong, pemerintahan saat ini dan negara saat ini bagaimana? Saya rasa pemerintahan saat ini selain Bung Karno yang dilanjutkan dengan presiden-presiden selanjutnya yang terakhir dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi lebih baik dari apa yang dari dulu presiden-presidennya. Saya rasa saya kepingin di Surabaya ini ingin lahir Bung Karno dan para Jokowi selanjutnya. Untuk itu saya serahkan di pemerintahan ini kepada tangan-tangan yang memang harus pemberani, bukan hanya menjadi pengikut. Apalagi sekarang kita dilibutkan dengan khilafah. Khilafah itu apa? Kan begitu. Indonesia ini tanpa khilafah damai. Untuk apa sih diberdirikan Pancasila? Karena untuk mengusir khilafah. Maka kalau Indonesia yes, khilafah no. Itu harapan saya. Oke, terima kasih Mbak Hongku. Sekarang kepada Mbak Diana. Menurut hemat Mbak Diana, bagaimana pemerintahan dan negara saat ini? Pemerintahan Joko Widodo atau Pak Presiden Joko Widodo saat ini dikatakan sangat bagus gitu ya. Progres ke depan untuk Indonesia lebih baik sudah beliau tunjukkan. Oke. Dan saya mewakili Arek Surabaya Bergerak sangat mengapresiasi hal tersebut. Oke. Karena kami dari Arek Surabaya, maka perlu saya sondingkan pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota dan wakil, serta semua pejabat terkait. Mari kita bersama-sama menilik sejarah masa lalu, bagaimana Soekarno kepada rakyatnya, begitu dekatnya beliau kepada rakyatnya. Saya berharap pemimpin daerah, wali kota dan wakil wali kota mencerminkan hal tersebut, karena mereka dipilih oleh rakyat. Sebaiknya juga mereka kembali ke rakyat. Oke, terima kasih Mbak Diana. Yang terakhir sekarang kepada Pak Pohada, sesepuh Arek Surabaya Bergerak. Monggo Pak Po, menurut hemat Pak Po, bagaimana saat ini pemerintahan saat ini dan NKRI pada umumnya? Siap. Pemerintahan sekarang saat ini sudah cukup baik. Tetapi kalau menurut dari apa yang diinginkan Bung Karno menginginkan Indonesia merdeka dengan tujuan menuju rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Arek Surabaya harus mengawal, karena pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini sudah baik
dan bisa dilanjutkan, jangan sampai terhalang di tengah jalan, karena pada akhir-akhir ini ada gejala-gejala bahwa ada ideologi lain yang akan menggantikan Pancasila. Oleh karena itu arek Surabaya bergerak harus siap di garda terdepan untuk melawan siapapun yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Merdeka! Merdeka! Pancasila yes, Khilafah no, NKRI harga mati, Surabaya wani. Lelaki berdiri tegar, dinding penjara tak bisa lumpuhkan. Gelora perjuangan untuk tanah air dan bangsa. Semaikan mimpi, tebarkan cita-cita, merdeka sejati